Selamat dan semangat pagi siswaku dimanapun kalian berada saat ini. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di materi PPKN tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kita lihat dulu apa arti perlindungan hukum menurut Andi Hamzah. Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Kalau kita melihat dari definisi menurut Pak Andi Hamzah ini, Ananda atau siswa sekalian, upaya yang dilakukan itu harus sadar, dilakukan oleh setiap orang dan lembaga. Untuk apa? Yaitu supaya terjamin rasa aman dan akhirnya terpenuhi kesejahteraan dari setiap individu. Tanpa perlindungan hukum di suatu negara, maka tidak ada rasa aman, tidak ada kesejahteraan dari individu-individu yang ada. Selanjutnya, lalu apa makna dari perlindungan hukum? Yaitu tidak terlepas dari fungsi hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Misalnya kalau siswa di jalan raya atau kita semua di jalan raya, kita pasti akan berhadapan dengan kepentingan orang lain. Kalau kita mengendarai mobil, berarti kita akan berhadapan dengan pengendara motor atau pejalan kaki. Begitu juga dengan pejalan kaki, tidak bisa seenaknya, tapi harus melihat kondisi jalan sehingga tadi tujuan perlindungan hukum tercapai, yaitu keamanan. Selanjutnya, apa unsur-unsur perlindungan hukum? Yang pertama yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Nah, ini kita bisa lihat dari adanya undang-undang lalu lintas, berarti pemerintah ingin agar seluruh warga negara mematuhi peraturan lalu lintas. Undang-undang tentang konsumen, berarti pemerintah menginginkan setiap warga negara dilindungi haknya sebagai seorang konsumen, dan setiap orang yang mengusahakan suatu perdagangan misalnya harus memperhatikan hak konsumen. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Misalnya di dalam undang-undang lalu lintas kita lihat adanya sanksi bagi yang melanggar. Tidak memakai helm ada sanksinya, tidak membuat surat-surat ada sanksinya, mengendarai motor di luar batas kecepatan ada sanksinya, dan itu ada ketegasannya. Untuk kepastian hukum ini pasti selalu berhubungan dengan unsur yang keempat, yaitu adanya sanksi hukuman. Artinya manakala sanksi tidak tegas, maka hukum tidak akan melindungi warganya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Tadi sudah disampaikan bahwa perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak setiap warga negara yang ada. Selanjutnya yaitu contoh perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. Kita lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Nah, ini hak cipta, merek, paten itu satu kesatuan. Kalau seseorang sudah mempatenkan suatu produk yang telah diciptakannya, maka orang lain tidak bisa mengklaim bahwa itu miliknya sendiri. Juga dengan merek, apabila merek sudah dipatenkan di dalam Undang-Undang Cipta dikatakan bahwa merek tidak boleh ditiru baik dalam tulisan atau lambangnya. Apabila itu dilakukan, maka orang yang meniru telah melanggar hak asasi orang lain. Ketika
seseorang melanggar hak asasi orang lain berarti dia sudah tidak bisa melindungi hak warga negara yang lain. Itu urutan-urutannya. Nah sekarang yang terakhir yaitu apa peranannya dari perlindungan hukum atau peranan perlindungan hukum. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum. Artinya bahwa dengan adanya perlindungan hukum maka hukum akan tegak. Kebalikannya apabila hukum tidak diindahkan maka supremasi hukum tidak pernah ada. Yang kedua yaitu tegaknya keadilan. Nah, kalau kita melihat contohnya pada perlindungan konsumen tadi, kita kaitkan dengan misalnya hak cipta, maka di sini kita melihat bahwa orang yang telah menciptakan suatu produk, maka dia akan dilindungi hak ciptanya, dan ketika dilindungi hak ciptanya, maka ketika produk itu digunakan oleh orang atau suatu lembaga, maka orang tersebut yang menciptakan produk tersebut akan mendapatkan suatu imbalan. Dan ini merupakan prinsip keadilan. Karena apa? Untuk menciptakan suatu produk membutuhkan suatu kreativitas. Gitu. Nah selanjutnya adalah terwujudnya perdamaian di tengah masyarakat. Nah ini barangkali yang paling penting, bahwa dengan adanya perlindungan hukum maka tercipta suatu kedamaian di sini, kedamaian dengan masyarakat. Mengapa? Ketika setiap orang sudah pada tatanannya sesuai dengan hukum, maka akan tercipta perdamaian. Sebaliknya apabila di antara kelompok masyarakat atau bahkan banyak masyarakat tidak mematuhi hukum yang berlaku, maka terjadi pertentangan, terjadi konflik, terjadi sengketa, terjadi seteru antar anggota masyarakat dan atau mungkin antar anggota masyarakat dengan pemerintah. Nah, demikian tadi paparan saya siswa sekalian tentang peranan perlindungan hukum khususnya di negara kita tercinta Indonesia. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan seluruh pelaku jasa keuangan untuk mengubah budaya perlindungan konsumen. Hal itu penting dilakukan karena literasi keuangan konsumen di Indonesia masih rendah. Menurut Direktur Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo, saat ini masih banyak pelaku usaha jasa keuangan yang belum memenuhi prinsip perlindungan konsumen. Prinsip tersebut meliputi aspek transparansi, keadilan, keandalan, keamanan data, dan penanganan pengaduan. Menurut Prabowo, perubahan budaya para pelaku jasa keuangan itu harus dimulai dengan mengubah cara pandang terhadap konsumen dari yang sebelumnya sebagai objek menjadi mitra. Implementasi lain juga dapat dilakukan dengan pembuatan standar pelayanan khusus untuk penanganan pengaduan para pelaku jasa keuangan. Yang nggak kalah penting adalah penyelesaian penanganan pengaduan. Jadi kita mengedepankan bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan harus memiliki unit atau fungsi yang menerima pengaduan konsumen dan mereka harus punya SOP khusus untuk itu. Sehingga konsumen akan merasa lebih yakin kalau mereka mengadu ke pelaku usaha jasa keuangan akan ditangani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Samuel. Hari ini saya akan membahas mengenai pelanggaran kasus non-etikal bisnis yang terjadi di Indonesia. Sebelum lebih jauh, mari kita bahas mengenai apa itu etikal bisnis. Etikal bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku. Dan hari ini saya akan membahas mengenai kasus non-ethical business yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur yang memproduksi produk HIL. Ancaman nyamuk, hidupkan insting ibu untuk selalu melindungi. HIT Expert dengan High Intensity Technology.
tahu produk HIT adalah produk obat nyamuk yang sangat terkenal. Produk HIT sendiri sudah ada dari tahun 1996. Selain dijual di Indonesia, produk HIT juga sudah melakukan ekspor keluar Indonesia. Kasus yang terjadi adalah obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari pengedaran karena produk HIT itu mengandung zat aktif proposur dan diklorof yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Menurut Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik HIT. Dalam hal ini ditemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan proposur, tapi juga diklorof, zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun telah dilarang penggunaannya di dunia. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah. Yang produsen yaitu PT Megasari Makmur tahun telah dilarang penggunaannya di dunia. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah. Yang produsen yaitu PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah beredar di seluruh Indonesia, dan HIT setuju untuk melakukan produksi baru yaitu HIT aerosol dengan formula yang baru yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Lihat yang bandel. Nyamuk berevolusi makin bandel. Ini bandel berpenyakit. Ini bandel main petak umpet. Dan ini revolusi baru, HIT Expert, double nozzle dan formula baru microparticles, semprot secukupnya, basmi nyamuk bandel. Buat nyamuk bandel, pakai yang expert, HIT Expert. Telah lolos uji coba dari Departemen Pertanian serta telah mendapatkan izin dari pemerintahan untuk pendistribusiannya di seluruh Indonesia. Menurut saya, PT Megasari Makmur yaitu produsen dari produk HIT telah melanggar etika bisnis yaitu prinsip kejujuran karena perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Seharusnya HIT memberikan panduan-panduan seperti contohnya setelah menggunakan produk HIT harus ditunggu dulu 30 menit baru ruangan tersebut bisa digunakan. Sebenarnya melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan sebenarnya boleh-boleh saja asal tidak merugikan pihak lain. Dan menurut saya perusahaan seharusnya mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya di atas kepentingan perusahaan tersebut. Karena bila konsumen itu sudah percaya, maka dia akan menjadi loyal, sehingga tentu saja perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang berlebih karena produk mereka sudah dipercayai oleh konsumen. Terima kasih untuk waktunya. Sekian penjelasan saya mengenai pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur yaitu produsen.